Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di live-nya Kompang Sumber Rezeki, live sebagai peternak rumahan dengan tema sama ya seperti sebelum-sebelumnya, yakni tentang budidaya ikan dengan sistem bioflok. Yuk mari kita ikuti bagaimana keseharian peternakan rumahan ini, bagaimana kelanjutannya dari hari demi hari. Kali ini saya baru live lagi ya, sebelum-sebelumnya karena kesibukan pekerjaan. Jadi memang di sini peternakan rumahan, karena peternakan rumahan ini saya mengambil tema peternakan rumahan karena ya berada di rumah. Jadi skalanya masih skala rumahan dan bukan sebagai skala industri ya. Nah, kita perkenalkan bagaimana apa saja yang ada di Kompang Sumber Rezeki, kolam-kolamnya ya. Yuk, bagi yang belum kenal mungkin bisa bertanya-tanya, ataupun bagi yang mau bertanya silakan di chat aja di kolom komentar, ataupun bagi yang sudah menjadi suhu, silahkan teman-teman juga boleh memberikan saran dan komentar kepada saya sendiri untuk nanti lebih mengembangkan apa yang ada di kolam saya ya. Yuk kita perkenalkan dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan ya. Nah teman-teman, saya ini baru mendapatkan, saya baru ada 5 kolam ya guys. Ini sebelumnya saya keluarkan dulu ayam-ayamnya. Ini ayam-ayam saya baru 3 ekor nih ya. Jadi ini kisah hidup saya ya guys, kisah hidup saya sebagai peternak rumahan. Nah ini teman-teman ya, kita perkenalkan. Jadi ini saya mempunyai 5 kolam. Kolam 1, kolam 2, kolam 2, kolam 2, kolam 3. Sama ini apa namanya? Sama 3 ya. Terima kasih Bang Apir atas like-nya. Silahkan like sampai 10.000 like ya, supaya nanti jempol ataupun telunjuk Bang Apir ini lebih tebal ya, nanti akan menjadi banyaknya cuan ya. Insya Allah ya. Oke, kolam 1 ini berdiameter 2, kemudian kolam 2 sorry ya, kolam 2 diameter 4, kolam 3 dan kolam 4 itu diameter 2 meter, kolam 5 itu diameter 1,5 meter. Apa saja isi-isinya? Nah, ini semuanya isinya adalah ikan nila ya teman-teman. Ikan nila. Nah, burayak ikan nila. Ya. Yang kedua ini adalah kolam nomor 4. Kolam nomor 2 diameter 4. Saya isi kolam indukan ikan nila ya, yang sudah besar, dan isinya ini nggak banyak ya, hanya 20 ekoran lah ya, 20 ekoran. Kemudian kolam 3 dan kolam 4 itu merupakan kolam untuk pembesaran ya. Nah, kemudian kolam 5 itu proses dari burayak menjadi yang agak menjadi bibit ya. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya ini kurang 2 kolam ya, kurang 2 kolam supaya siklusnya mantap lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prosesnya adalah seperti ini ya. Saya akan sikluskan supaya nanti berputar, dan itu berkesinambungan, berkaitan, dan jadi nanti kedepannya mudah-mudahan tidak perlu beli bibit ya, seperti itu. Itu adalah keinginan saya, tetapi nanti akan saya terus jual bibit-bibitnya seperti itu ya. Jadi nanti saya kedepannya itu bisa menjual bibit
dan juga bisa menjual pembesaran ikan. Jadi asal mulanya nanti dari sini. Dari sini adalah kolam yang diameter 2, yaitu kolam indukan. Nah, kolam indukan ini apabila nanti beranak, anaknya akan saya transfer ke kolam ini ya. Nih contohnya, lumayan tuh, masih ada tuh burayaknya ya. Nih burayaknya saya simpan ke sini. Nah, dari sini setelah berumur 1 bulan ya, setelah berumur 1 bulan saya transfer ke diameter 1,5 meter. Makanya ini kolam indukan, kolam burayak, dan kolam yang bibit itu ini saya isi dengan burayak. Jadi saya aeratornya tidak banyak ya. Oke, ini ada yang bertanya, Al-Amin Steel Cikarang, daerah mana Mas? Saya berada di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparai. Mau jadi Thanos. Ada contoh kolam D2 Om. Ini adalah contoh kolam D2 ya. Dan ini D4. Nah, kolam D2 ini seperti ini ya. Kolam D2 ini. Jadi biasanya kolam D2 ini kalau kemarin saya beli sekitar 700 ribuan ya untuk kolam D2 ini. Kalau sekarang nggak tahu nih kolam D2 ini berapa harganya ya. Nah, saya pindahkan kolam ini, misalnya si ikan-ikannya sudah sebesar begini ya. Sudah sebesar begini, sekitar 1 sentian lah ya, sekitar panjangnya 1 senti. Nah, kalau kita sudah melihat ikan-ikannya sudah besar 1 senti, nah kita pindahkan ke diameter yang 1,5. Nah, nanti dari diameter 1,5 nanti ada ikan yang diameter 1,5, dan dia ada ikan yang besarannya sebesar 3 cm hingga 5 cm. Nah, baru saya transfer ke kolam diameter 2,5 meter dan 2 kolam itu ya, untuk pembesaran seperti itu. Nah, apakah saya menjual bibit? Nah, kedepannya insya Allah ya, kalau misalnya bibit-bibit saya sudah banyak, bibit-bibit saya ini lagi proses eksperimen ya teman-teman, lagi proses penelitian, lagi proses merintis dari awal ya. Jadi memang dalam ilmu pengetahuan saya masih kurang terhadap bagaimana memijahkan. Jadi ini masih secara alami, makanya walaupun ini kolamnya kolam bukan alami ya, kolam buatan manusia, nah ini tapi saya praktekkan secara alami ya. Nah ini seperti ini, biasanya nanti kalau misalnya sudah beranak, nah, kenapa saya tebarkan pohon pisang ya, batang pisang. Nah ini dimaksudkan untuk ini ya, supaya nanti sarang-sarang telur, supaya bisa menjadi sarang telur. Jadi supaya si ikan nila tersebut bisa beranak dengan nyaman ya, seperti itu. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Barangkali ada yang bertanya. Bosku, terima kasih. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Sudah berapa kali panen Kang? Kalau lihat kolam 1,5 meter. Nah, kalau kolam 1,5 meter tentunya diameternya 1,5 meter. Untuk panen, saya sebetulnya kalau panen itu sudah resminya ya, resminya sudah dalam 1 tahun ini sudah 3 kali. Karena saya ini baru 1 tahun ya bergelut di bidang sistem bioflok. Sudah 3 kali dan alhamdulillah hasilnya
bagi saya cukup memuaskan ya. Karena di sini saya bukan mencari cuan, bukan ya. Tapi di sini sebetulnya dalam tahap pembelajaran ya. Jadi buat saya tidak ada rugi. Walaupun dari sistem dari sisi materi saya memang sudah mengeluarkan banyak materi ya. Kalau di awal investasi seperti pembelian kolam, pembelian belum tercukupi ya. Maksudnya belum terlunasi modal-modal waktu pembelian kolam, pembelian apa namanya, aerator ya, seperti itu belum. Jadi masih, karena ini masih dalam tahap investasi ataupun bermodalan. Makanya di sini saya pun eksperimen juga terhadap pakan alternatif ya. Nah, pakan alternatif sudah saya jalani. Ini Bang, kolam diameter 1,5 meter ya. Kolam diameter 1,5 meter saya isi dengan kolam ikan nila yang besarannya sekitar 1 cm hingga 3 cm. Nanti kalau sudah besar 3 cm, jadi nanti ini panen misalnya ya, yang ini panen sudah besar, sudah berumur 6 bulan. Sudah berumur 3 bulan sampai 6 bulan, ada yang mau beli 1 kolam ataupun 2 kolam, kita sortir, yang besarnya kita jual, kemudian yang kecil-kecil kita masukkan lagi ke dalam kolam dan kita gabung dengan kolam yang ada di sini. Seperti itu prosesnya. Terus IGD, terima kasih ya sudah memposting ulang, terima kasih banyak. Lumayan gede Kak Om untuk kolamnya ya, 1,5 meter, diameternya 1,5 meter ya, seperti inilah besarnya ya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari agak kejauhan. Nah, sebetulnya ini kolamnya kemarin itu dikira 1,5 meter ya. Ini saya rangkanya bikin sendiri. Nah, bikin sendiri karena kemarin itu ada sisa besi ya. Ternyata yang bikin itu saya kira 1,5 meter, ternyata ini berukuran 1,75. Harusnya saya beli terpalnya itu yang 2 meter aja ya, ataupun kalau bisa yang 1,80 meter. Nah, ini sebesar ini ya kolamnya, yang 1,5. Iya, ini yang 1,5 ya. Kak, kalau ganti air ikan gurame berapa hari ya? Kalau ikan gurame saya belum pernah. Jadi ini saya ikan nila. Tapi mungkin sistemnya sama ya. Kalau dengan sistem bioflok, itu sebetulnya kita tidak mengganti air selama airnya itu sehat, tidak bau kotoran ya. Seperti ini saya nggak ganti air. Makanya di sini nanti prosesnya seperti ini. Ini kan airnya nggak penuh ya. Ini airnya nggak penuh karena ikannya masih kecil-kecil. Kalau ikannya kecil-kecil, senangnya kan tidak terlalu dalam. Nah, ikan yang sudah besar maka itu dipenuhi si kolamnya. Si airnya dipenuhi ke batas kolam ya. Nah, karena tanahnya saya miring-miring, ini masih alami, tidak pakai paving block, tidak pakai beton ya. Jadi natural saja. Jadi apa adanya tanah, saya paling diratain sedikit gitu ya waktu ini. Ada miring-miringnya, jadi berkesan alami ya nanti. Apalagi nanti kalau nah, kita lanjutkan. Jadi nanti kalau misalkan ini panen, si airnya itu nggak dibuang, tapi pakai pompa kita transfer ke sini, transfer ke sana, transfer ke sana ya, begitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ditransfer, sudah surut airnya dan bisa dipanen, kita ambil ikannya, kemudian setelah ambil ikannya kita isi kembali yang tadi ditransfer airnya, kita isi kembali, kita balikin lagi airnya.
Jadi seperti itu. Jadi tidak membuat airnya itu boros air ya, seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan hujan, nah hujan kan di sini pipanya kita nggak, teman-teman kita sambil ngecek ini ya. Nah, kalau misalnya kotor airnya ataupun bau amis, insya Allah kalau misalkan kita pemberian pakannya cukup, kemudian pemberian probiotiknya cukup, insya Allah si airnya tidak akan bau ya, tidak akan bau dan selalu sehat. Selama ini saya kalau misalnya dan aeratornya juga bagus ya, insya Allah si airnya tidak akan bau ya, seperti itu. Nah, ini ada lumpur-lumpurnya ini mengendap ya. Nah, kita untuk membasuh lumpurnya cukup seperti ini aja, nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti keluar lumpurnya sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada air hujan, nanti nggak akan penuh karena si permukaan dari output ini kurang dari sekitar kurang lebih 10 cm ya, 10 cm dari topnya ini, topnya terpal ya, topnya kolam, sehingga nanti air nggak akan penuh-penuh, kecuali kalau ininya mangpet akan penuh. Soalnya kalau penuh nanti ikan-ikan bisa pada kabur keluar ya, pada loncat-loncat. Nah, ini pun saya banyak yang nggak harus beli ya. Seperti ini untuk mengecek lumpurnya atau untuk mengecek vlognya ya. Saya bikin sendiri dari botol bekas ya. Ini saya gunakan pakai botol Sprite ataupun Coca-Cola yang lumayan lah agak monyong ke sininya ya. Saya coba cuci dulu ini ya. Karena ada lumut-lumutnya ini di dalam ya. Alhamdulillah bermanfaat lah, cukup untuk misalnya beberapa bulan ke depan ya, karena nanti ke depannya ini cukup kita ngetes 1 liter saja ya teman-teman, kita simpan di dalam outletnya ataupun pipa pembuangan, cukup ditaruh di sini, kita cek beberapa menit baru nanti akan ketahuan lumpurnya berapa mililiter ya. Karena nanti kalau misalnya ini dari botol plastik ya, saya selalu simpan di dalam tutup botol ini ya, supaya tidak ada pengendapan juga, supaya tidak ada banyak nyamuk ya. Makanya saya simpan di sini. Nanti kalau misalnya sudah lama, ini seperti ini ya, sudah lama tuh, jadi sudah bladus ini ya. Tapi walaupun ini bisa berfungsi juga, tapi ini bekas minyak sih agak aja jelek ya kalau bekas minyak. Nanti agak bladus. Ikan apa itu Bang? Ini ikan nila ya. Jadi semuanya saya pakai ikan nila. Ini ada ikan nila merah, ada pula ikan nila hitam. Yang di sini ikan nila hitam ya. Oke pemirsa, kita cek dulu yang ini ya. Jadi nanti kalau untuk panen itu umur kolam berapa tahun? Saya baru 1 tahun, mungkin 1,5 tahun. Jadi saya ini baru bikin kolam ini sekitar bulan Januari tahun 2024 ya. Nah, ini kalau kata pemilik
kata penjualnya sih, ini umur kolam itu bisa mencapai 5 tahun ya. Berapa berapa bulan panen? Untuk panen saya di kisaran 3 bulan hingga 6 bulan ya. Bagusnya sih 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan itu dari bibit ya. Dari bibit dari sebesar 3 cm. Nah, ini 3 cm bisa mencapai nanti 1 kilo isi 2 ekor. Kalau 6 bulan. Kalau mau cepat panen lagi bisa 4 ekor. 1 bulan 1 kilo 4 ekor, 5 ekor itu di umur 3 bulan, 3 bulan 4 bulan ya. Nah, itu juga tergantung dari treatmentnya kita juga ya. Makanya di sini lagi penjajakan ya. Jadi kalau misalkan treatmentnya kita bagus, aeratornya bagus, kemudian probiotiknya juga bagus, ngasih pakannya juga rutin, nah itu insya Allah nanti kedepannya cepat besar ya, seperti itu. Ya, saya sambil ngecek vlognya ya. Yang saya cek vlognya ini yang untuk pembesaran ya. Karena kalau yang indukan sama yang ini nggak dikasih treatment apa-apa ya. Untuk indukan sama untuk burayak. Jadi yang saya cek vlognya ini adalah hanya untuk yang pembesaran ya. Nah, ini baru berumur 1 bulan guys. Jadi belum besar-besar ya. Tuh, ini pun sudah saya campur dengan yang kecil-kecil tuh, masih ada yang kecil-kecil ya. Seperti itu. Nah, ini yang kecil-kecilnya saya nggak tahu masih ada nggak, karena nggak terlalu dirawat sih sama saya. Jadi biarkan aja alami ya, nggak terlalu banyak dikasih makan kalau yang kecil-kecil ya. Dan aeratornya pun saya nggak banyak ya, cukup 1 aja. Nah, ini yang kecil-kecil. Tuh, ya. Baru sebesar gini nih. Tuh, yang besarnya udah sebesar gini ya. Kalau cek vlog berberapa hari, Mas? Bisa per minggu, bisa ya. 1 minggu sekali nggak apa-apa. Ceknya kalau mau sebelum ini ya. Ini karena saya belum dicek aja. Jadi sebesar gini ya, teman-teman. Ini baru sebesar ini baru berumur 1 bulan, guys. Dari burayak ya. Dari burayak berumur 1 bulan. Jadi sebetulnya dari bibit itu bisa berumur tuh ya. Tapi ini populasinya nggak banyak karena apa adanya. Karena kemarin yang lahirnya nggak barengan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini warna air nggak masalah ya. Ada yang warna coklat. Ini kalau ini sudah coklat ya. Dan ini pun sudah coklat. Nah, kalau ini alhamdulillah dengan pemberian dari pakan alternatif ya, pengaruh 2 itu kematian yang wajar ya kalau misalkan baru kita tebar, karena ikan-ikan itu kan kalau dari bibit itu nggak tahu ya apakah masa kita harus pilih satu-satu, kan nggak mungkin ada 1000, misalnya kita beli 1000 ekor ya, 1000 ekor ataupun 10.000 ekor, kita pilih satu-satu kan lek-lek ya. Makanya kita gebruskan aja, kecuali kalau sudah kelihatan dari bibit tersebut ada yang lemes gitu ya, kita langsung angkut aja ya, angkut aja yang lemes, kita makan aja kalau misalkan skalanya banyak. Kalau nggak banyak mah
dikasihin aja ke kucing ya. Tuh, kucing juga suka ya pada ikan. Seperti itu. Ini ada yang mau bertamu. Oke, ada lagi yang bertanya, guys. Karena ini masih jam 7 ya, jadi masih pagi ya. Masih pagi, jadi saya tidak kasih makan dulu ya. Tapi saya akan perlihatkan bahwa saya membuat pakan alternatif ya. Saya ini selama ini sekarang sudah 1 bulan ya. Sudah 1 bulan semenjak puasa kemarin ya. Semenjak puasa kemarin saya pakai ini ya. Ini apa namanya? Pakan alternatif. Nah, pakan alternatifnya adalah saya pakai ini ya, dari bekatul. Ini ada bekatul beras ya, bekatul beras. Nih, bekatul beras. Kemudian ditambah tepung beras. Kemudian ditambah pelet ya. Nah, ini peletnya. Pakan alternatif ini bagaimana hasilnya ya? Karena kalau misalkan saya pakai pelet, nanti boros dipakan ya. Karena ini sebagai peternak rumahan akan boros dipakan, kecuali kalau sudah ada yang menargetkan, Mas nanti saya beli, soalnya di sini pemasarannya masih kurang ya, masih bersaing dengan yang lain, sehingga saya harus bagaimana ikan ini berlama-lama di kolam tapi tidak memboroskan pakan ya. Nah, ini ya probiotiknya apa, Mas? Saya probiotiknya sederhana ya, hanya yang ada di toko. Saya pakai ini nih probiotiknya ya. Nah, ini teman-teman, saya pakai probiotik EM4 nih ya. EM4, kemudian waktu aplikasi Biofloc, saya kasih EM4 ini ditambah dengan bekatul ya. Kalau tidak ada bekatul, teman-teman bisa pakai gula pasir, bisa pakai, ataupun EM4 langsung bisa ya, langsung. Cuman kalau EM4 langsung ini nanti kalau menurut saya akan menjadi boros, karena ini dalam aturannya aja ini 1 liter ya, 1 liter untuk 1 meter kubik. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin kolam, treatmentnya di awal, teman-teman kolamnya misalnya diameter 2 ya. Nah, nanti kalau misalnya tapi ini akan di awal aja ya. Ini dengan cara yang tidak pakai molase dulu atau tidak pakai unsur karbon ya. Kalau misalkan pakai ini ya, teman-teman. Nah, kalau pakai ini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya kolam diameter 2 ya, isinya misalnya diameter 2 itu adalah 3 meter kubik. Berarti teman-teman di awal ini butuh 3 botol ini ya, di awal. Kemudian nanti seminggu kemudian cukup dikasih 1/10-nya ya. Jadi misalkan 30, bukan, nanti tiap hari ya, tiap hari terus. Nih aturannya seperti ini ya. Nanti untuk menjaga kualitas air kolam, tuangkan EM4 sebanyak 1 hingga 3 ml per liter air. Lakukan setiap hari selama 7 hari ya. Nah, ini selain untuk probiotik air kolam, ini juga bisa untuk pakan gitu ya. Pembuatan pakan alternatif direbus enggak, Mas? Nah, saya kemarin sudah membedakan ya, antara bukan direbus ya, tapi dikukus. Nah, sekarang tadi kan saya memberi pengetahuan tentang
untuk aplikasi biofloknya. Nah, sekarang saya coba memberikan ilmu yang saya terapkan pada pakan alternatif saya. Nah, untuk pakan alternatif saya adalah tepung beras yang sekarang saya cek ikan-ikannya sehat selalu ya, tidak ada masalah. Dengan tidak ada masalah tersebut, saya pakai ini ya. Jadi tepung beras dan bekatul saya campur sebanyak 5 kg. Jadi tepung beras 2,5 kg, kemudian bekatulnya 2,5 kg dicampur. Kemudian setelah dicampur, ini yang keringnya ya, dikukus. Jadi bukan direbus ya, dikukus. Kalau direbus mungkin nanti ini ya terlalu lembek nantinya ya kalau direbus, karena nanti si ininya kita butuhnya tidak terlalu lembek. Nah, setelah dikukus selama kurang lebih setengah jam ya, saya 30 menit aja kukusnya, dari nol ya, dari 30 menit direbus, kemudian didinginkan. Nah, dari 5 kg ini saya kasih 10 ml per kilogram. Berarti kalau ini 5 kg, saya kasih E4 ini 10, kan di sini 10 ml per kilogram pakan ya. Nah, di sini kan saya kasih, berarti saya kasih di sini sebanyak 50 ml kilogram pakan. Nah, kemudian diaduk-aduk. Dikasih air, dikasih air ya, 1 kilo 500 ml. Jadi saya kasih air 2,5 liter ya. Cara pembuatannya seperti itu. Jadi cara pembuatannya tadi saya ulang, bahwa tadi setelah dikukus, didinginkan 5 kg, dikasih 2,5 liter air, dikasih 50 ml probiotik. Seperti itu. Kemudian digabung dengan pelet. Pelet pun kita bibis dulu ya. Nah, kalau pelet, nah guys, kita ini barangkali ada yang berminat ya membeli produk di saya ya, yang ada di etalase ini. Siapa tahu ada yang berminat, nggak apa-apa ya. Oke, ini produk-produk yang saya beli di sini ya. Siapa tahu ada yang berminat kolam bulat probiotiknya ya. Siapa tahu ada yang berminat, silahkan teman-teman di ini saja ya, nanti pompanya juga ya. Ini alat-alat perkolaman. Katulnya gak campur air khususnya mas, nggak dicampur apa-apa lagi ya, nggak dicampur. Nah, nanti untuk proteinnya saya ngambil dari sini ya, kan itu tadi karbohidrat semua ya, karbohidrat semua saya ngambil dari pelet ini ya. Nah, dari pelet ini, saya peletnya ini karena kemarin itu kan peletnya itu sudah, kalau ikan nila ini saya beli pelet yang untuk lele ya. Nah, kalau ikan nila ini peletnya itu kandungannya sudah 31%. Makanya kemarin kalau saya nggak campur, jadi si ininya stuck ya. Nah, makanya di sini nanti kita coba hitung ya kandungan proteinnya berapa setelah kita gabung. Kalau sekarang
kalau saya bikin ini, anggap saja isi proteinnya itu ada 10% ya, dari bekatu dan berasnya itu. Kalau nggak salah 6% ya. Jadi bekatu dan untuk pakan alternatif kan tenggelam Mas. Bagaimana supaya terapung Bang? Kalau saya terapung, supaya terapung saya pakai bola plastik ya. Supaya terapung. Jadi untuk membuktikan saja ya bahwa pakan alternatif saya dimakan atau enggak. Jadi saya pakai bola plastik seperti ini ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, bola plastik seperti ini. Teman-teman boleh pakai styrofoam, pokoknya yang terapung aja ya. Styrofoam, biarkan nanti kayak mie gitu ya. Kemudian kita potong-potong, kemudian kita jemur. Nah, kendalanya kan kalau jemur harus punya tempat jemuran juga. Kalau misalkan skalanya banyak, jemurannya kan ini banyak. Kalau saya kan masih skala rumahan ya, nanti malah boros di waktu. Kecuali kalau kita mau jualan pakan ya, seperti itu. Kalau mau jualan pakan, silahkan teman-teman bisa membuat pakan seperti itu ya, bisa membuat pakan seperti itu. Nah, tapi kalau mau membuat pakan harus dicek dulu ya, nanti nggak apa-apa, nanti di awal dicek lab ya, proteinnya ada berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. Nah, nanti bisa dimasukkan di label gitu ya setelah digabung gitu. Nah, kalau punya saya itu kan saya bikinnya tadi 5 kilo ditambah 1 kilo ya. Nah, berarti hitung-hitungannya adalah yang dari pelet kalau digabung semuanya akan menjadi 31% ya, anggap 30 biar mudah ya, 30/7 ya, 3 dibagi 7 itu 4% ya, 4,5% ya, bener nggak? Jadi 4 ada dari situ ada 4% gitu. 30 dibagi 6, sorry ya, 30 dibagi 6 berarti ada 5% teman-teman ya. Jadi proteinnya masih kurang sebetulnya ya. Sebetulnya masih kurang. Jadi ada proteinnya masih 5% ditambah dari bekatu dan tepung beras ada sekitar 5%. Jadi totalnya bisa 10% dari 6 kilogram pakan alternatif saya. Tapi kata para suhu banyak protein. Kecuali kalau lele itu 25 hingga 35 kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang salah ya dari saya. Nah, jadi teman-teman, oh ya ada yang saya lupa ini. Nah, teman-teman kalau misalnya terima kasih banyak Mas, ilmunya sukses selalu, amin ya. Mas Ruli juga selalu sukses. Jadi teman-teman ini saya juga sebagai sampingan ya. Nah teman-teman kalau untuk peletnya ya, saya kasih vitamin ya, untuk tambahan proteinnya juga ya. Untuk tambahan protein, untuk tambahan ini saya kasih vitamin berupa dari Blue Core Max Oil ya teman-teman.
saya kasih vitamin selama ini selalu alhamdulillah tidak menjadi masalah, dan bahkan ikan-ikan tambah lahap ya, karena ini sudah mengandung ada antimikrobanya juga ya, ada omega 3, 6, 9 dan DHA, kemudian ada asam amino, dan juga ada vitamin A, E, dan K ya teman-teman. Jadi, nah ini untuk cara pembuatannya ini teman-teman, karena saya pakai peletnya 1 kg, jadi saya pakai 2 ml tutup botol ataupun setengah tutup botol pemakaiannya ya. Jadi setengah tutup botol ini, kan ini ada tutup botolnya ya. Nah ini saya kasih setengah tutup botol ini, dimasukkan ke dalam pelet, ditambahkan air 500 ml air dalam 1 kg pakan ya. Nah teman-teman, nah ini adalah hasil dari pembuatan pakan alternatif saya ya. Oh ya, pakan alternatif yang saya bikin adalah yang tadi prosesnya itu difermentasi semua ya, setelah digabung pelet, bekatul, dan juga tepung beras sudah digabung. Nah, digabung baru kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup ya. Kemudian kita fermentasi selama kurang lebih 1 hari, baru kita aplikasikan esoknya ya, seperti itu. Nah ini kalau misalkan tidak tidak bau, tidak bau ini, makanya saya bikinnya dicicil ya. Kalau misalkan basah begini pakai Probiomax. Kalau Probiomax itu saya pakai untuk menstabilkan air ya. Kalau ini Max Oil ya. Ada pula nanti kalau beli ada batu airasnya pakai apa Mas? Saya pakai Uniring, ada juga pakai beli sendiri, bikin sendiri ya. Nah, itu batu aerasinya ada yang pakai Uniring, ada yang bikin sendiri ya. Nah, ini yang pakai Uniring ada yang bagus, ada yang ini ya. Nggak tahu, tergantung dari ini ya. Nah ini yang pakai, nih beda ya. Pakai bikin sendiri seperti ini ya. Nah seperti ini, tuh gelembungnya seperti ini. Ini adalah buatan sendiri dari botol plastik bekas. Nah ini sangat menghemat biaya juga. Jadi ini dilubangi, kemudian dikasih pemberat seperti batu kerikil. Nah nanti hasilnya adalah seperti ini apabila kita dimasukkan ke dalam air. Nah, kalau mau beli, silahkan beli pakai Uniring. Nah, pakai Uniring. Nah, pakai Uniring. Nah, pakai Uniring. Nah, teman-teman punya modal lagi ya. Jadi cukup begini. Jadi ini hasilnya dari yang pakai Uniring. Seperti ini hasilnya ya. Nah, ada yang kalau Uniring juga di sini yang terlalu besar. Ini juga pakai Uniring ya, karena terlalu besar lingkarannya, sehingga air yang aerator yang dihasilkan terlalu kecil ya. Ini seperti yang punya saya karena terlalu besar lingkarannya. Kalau dikecilin agak susah lagi. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini sambil ngecek vlog lagi ya. Ini kira-kira sudah berapa ya? Nah, ini mah 25 ml kurang ya. Ini nanti lama-kelamaan kalau dibiarkan, nanti si vlognya akan mengambang ya. Akan mengambang seperti lumut. Nah, ini vlognya ya, tuh.
yang sudah namper seperti ini ya. Walaupun semalaman diguyur hujan, alhamdulillah ikan-ikan pada sehat selalu ya. Termasuk teman-teman juga mudah-mudahan sehat selalu. Nah, itu tadi kondisinya ya, Raja Lele. Jadi kalau mau bikin pakan alternatif dengan skala banyak ya, boleh dikeringkan. Kalau misalkan ataupun mau sebulan sekali bikin pakan alternatifnya ya, supaya tidak boros di waktu pembuatan gitu, bisa dilakukan dikeringkan seperti itu ya. Cuman prosesnya nanti agak lama aja kalau dikeringkan seperti itu. Nanti ada proses penggilingan juga seperti ya. Nah, teman-teman, kenapa saya bikin pakan alternatif? Pertama, saya untuk menghemat biaya ya. Menghemat biaya walaupun ya itu bisa memboroskan waktu dan tenaga saya ya. Memang kalau dihitung-hitung sama saja ya, nanti kalau dihitung-hitung untuk biayanya. Tapi saya hemat biaya di sini karena bekato dan tepung beras saya tidak perlu beli ya. Seperti yang teman-teman ketahui kalau misalkan sudah mengenal saya, karena di sini saya ini adalah anggota dari kelompok tani Sumber Rejeki ya. Makanya di sini namanya Kompang pakai nama Sumber Rejeki karena supaya terbawa kelompok saya ini ya. Jadi saya ini sebagai kelompok tani Sumber Rejeki juga. Nah, di kelompok tani Sumber Rejeki itu kan banyak beras dan juga bekatul. Nah, jadi saya tidak perlu membeli beras dan bekatul gitu ya, tepung beras dan bekatul gitu. Jadi maksud dari sini tepung berasnya kan berasnya kan bukan dari beras yang utuh, bukan beras yang untuk dijual belikan dan bukan beras untuk dimakan. Adapun beras yang di sini yang saya pakai adalah beras yang patah-patah ya, yang patah-patah hasil dari sortiran yang patah-patahnya itu yang sudah bercampur dengan sekam, bekatul dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang saya tepung seperti itu ya. Jadi memang untuk hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman tuh ya. Kita bisa lihat ini hasilnya cukup bagus ya, kalau menurut saya ini bagus. Dan baunya itu tidak bau bangkai ya, karena kalau yang hasilnya kurang bagus nanti dari sisi bau aja ya, sisi penciuman nggak enak. Ini baunya bau tape, harum tape ya, kalau bau kesannya gimana gitu ya. Jadi harum tape, dan alhamdulillah ini ikan-ikan pada lahap makannya ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, ini udah jam berapa ya? Ini setengah 8 ya. Setengah 8 sih belum waktunya makan ya. Tadinya saya pengen ngasih tahu bagaimana cara memberikan makannya ya, tapi nggak apa-apalah ya, karena masih pagi ya. Kalau masih pagi perut ikannya masih agak kembung juga. Gimana ya, tapi saya kan buru-buru juga mau berangkat kerja ya. Nah, saya pemberian pakannya sekarang sudah sekitar 1,5 kilo per satu kali makan. Saya ngasih makannya 1 kali aja. Kalau sore kan hujan ya, kecuali kalau sorenya nggak hujan. Terus saya keburu juga untuk ininya ya,
untuk memberikan pakannya. Karena kan saya pulang kerjanya suka maghrib, terus udah pulang kerja juga sibuk ini juga yang lain ya, jemput anak. Pokoknya ini mah nggak terlalu teratur lah ya, tapi apa adanya, walaupun apa adanya, walaupun nggak terlalu banyak diatur. Ini harusnya hari ini kita buat bikin pakan alternatif ya, karena ini stok sudah habis nih. Tapi kayaknya nggak keburu ya. Besok aja ya kita bikin pakan alternatif. Kita coba praktekkan ya, bagaimana cara membuat pakan alternatifnya ya. Ini kayaknya saya mau habisin aja semua ya, sambil kita bersihkan aja nih. Ini aja udah bobotnya tuh. Ini udah 1,6 kilo ya. Dikurangi 200, ini makanya ini akan dihabisin aja tuh. Ya. Kita coba habisin dulu. Saya putarkan kameranya dulu. Nanti kita buat bahan alternatif ya, bagi teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara membuat pakan alternatif ala Kompang Sumber Rezeki ya. Bahan-bahan sih sudah tersedia ya, dari bekatonya sudah sedia, tepung berasnya sudah sedia, saya sudah ambil. Sudah punya 20 kg. Jadi ini sebanyak 10 kg bekatul, tepung berasnya pun 10 kg. Tapi yang saya buat nanti nggak banyak-banyak ya, 5 kg aja. Ayo kita coba berikan lagi ya pada ikan-ikan. Kalau ini nggak dikasih apa-apa dulu ya, karena ini masih burayak. Saya cek dulu burayaknya masih banyak yang hidup nggak. Saya coba pelihara tutut juga guys. Siapa tahu nanti ada yang berminat membeli tututnya. Tutut kolam bioflok. Tuh ya, pelihara tutut. Nanti kita ambilin juga tututnya sekian banyak. Kalau udah ada yang dari ini ya. Oke. Nah ini ya, seperti ini saya tebar di titik aerasinya ya. Oke teman-teman, kita cek yang ini ya. Tuh, jadi yang tenggelam itu bekatul sama tepung berasnya. Nanti untuk aplikasi biofloknya juga saya pakai bekatul dan pakai tepung beras juga ya. Harusnya saya kasih aplikasi lagi ya. Nah, nanti kita buatkan juga untuk aplikasinya, supaya nanti nambah juga biofloknya ya.
nambah biofloknya. Nah, pakan alternatif ini selain untuk ikan, ayam pun bisa makan ya. Nawir Sanjaya, terima kasih. Nah, ini ya. Ini walaupun masih pagi ya, saya kasih makan aja nggak apa-apa karena sudah jam setengah 8 lebih lah ya. Harusnya sih sudah ada sinar matahari ya, tapi di sini kayaknya sinar mataharinya nggak akan naik, nggak akan masuk ya. Soalnya lagi mendung cuacanya. Nah, ini guys sudah habis ya tuh. Yang di sini sudah habis. Jadi ikannya walaupun saya pakai pakan alternatif buatan sendiri nggak jadi masalah ya. Selama membuat pakannya itu disesuaikan dengan keadaan. Tapi teman-teman dalam membuat pakan alternatif jangan banyak pembelian bahannya ya. Sama saja kalau misalkan banyak pembelian bahan mah nanti malah jadi boros. Udah mah boros tenaga, nanti malah boros juga di ini ya, boros di biaya gitu ya. Boros di waktu, boros biaya. Ya minimalnya kan kalau misalkan serba gratis kan nanti hanya boros di waktu dan tenaga saja gitu ya. Sedangkan biaya kita tidak boros begitu ya. Teman-teman ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin karena saya live-nya tidak lama juga ya. Jadi mungkin saya juga tidak lama dalam hal live ini ya. Jadi teman-teman untuk sekali lagi di sini saya live tidak mengharapkan belas kasihan dari teman-teman semua ya, tidak mengharapkan pemberian hadiah enggak ya. Jadi di sini saya hanya bersedekah dalam hal memberikan ilmu dan pengalaman yang saya punya ya. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang saya berikan kepada teman-teman semuanya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi nambah ilmu juga ya.
bisa menjadi bahan referensi juga ya. Barangkali nanti teman-teman kedepannya ada yang mau budidaya, ada yang mau mulai budidaya, dari mana mulainya belum tahu. Nah, silahkan teman-teman bisa dikonsultasikan ya. Atau teman-teman di sini juga live kalau yang sudah saya sematkan, Masya Allah, semoga berkah ilmunya. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Walaupun ilmu yang saya berikan ataupun pengalaman yang saya berikan kepada teman-teman semuanya itu tidak banyak ya, tapi ya bisa saya sampaikan walaupun sesuai dengan hadis baligo ani walau ayah gitu ya. Sampaikan ilmu kepada semuanya walaupun hanya satu ayat gitu ya. Nah, saya juga seperti itu prinsipnya. Saya akan sampaikan walaupun teman-teman misalnya hanya bertanya perihal ini, perihal itu, insya Allah akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat, sesuai dengan apa yang saya kerjakan ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya kerjakan itu bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semuanya ya. Untuk itu saya pamit undur diri untuk live-nya. Semoga kita bisa bertemu kembali di live-live selanjutnya ya. Semoga teman-teman semua disehatkan selalu. Saya juga dan keluarga disehatkan selalu. Teman-teman semua ditambahkan rezekinya. Dan semuanya berkah selalu ya. Untuk semua rezeki dan ilmunya ya. Oke, saya pamit undur diri. Salam perikanan, salam peternakan, dan juga salam pertanian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain live yang lainnya.